Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, perkenalkan, saya Rifda Maulidia dari SMK Karya Guna Bakti 2 Kota Bekasi. Dulu, arsip hanya berbentuk fisik yang dicetak dengan menggunakan kertas. Tetapi, seiring berkembang dan majunya teknologi, kini arsip digital mulai populer. Bahkan, arsip digital jauh lebih diminati di tengah kemudahan teknologi saat ini. Namun, sebelum saya lanjut membahas mengenai materi arsip digital, hal pertama yang perlu diketahui adalah dasar hukum arsip digital. Di sini sudah tertera pasal 49 ayat 1, yang mana pasal tersebut menjelaskan tentang kebebasan perusahaan dalam mengakses arsip digital dan menggunakan arsip digital. Adapun persyaratan yang juga dimaksud dalam pasal 49 ayat 1, yang pertama, adanya media yang mendukung. Yang kedua, adanya arsiparis. Apa sih arsiparis? Arsiparis adalah seseorang yang mengerti mengenai arsip. Yang ketiga, adanya sumber daya manusia yang memahami IT. Nantinya, seseorang ini akan bertugas untuk memelihara security system. Selanjutnya, kita beralih ke esensi arsip digital. Esensi dari arsip digital adalah untuk meminimalisir adanya risiko kerusakan dan kehilangan dokumen. Arsip digital juga bertujuan untuk melindungi arsip konvensional dari kerusakan secara fisik. Sehingga, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kebakaran misalnya, dokumen-dokumen penting akan tetap terselamatkan. Karena dokumen tersebut telah digitalisasi dengan menggunakan arsip digital. Tidak hanya itu, arsip digital juga dapat memudahkan kita untuk mencari dokumen lama yang telah tersimpan oleh dokumen baru. Nah, arsip digital juga dinilai lebih ramah lingkungan, karena arsip digital dapat mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya adalah sistem pengarsipan. Arsip digital mempunyai 5 sistem pengarsipan yang juga dapat dikombinasikan. Yang pertama, ada sistem abjad atau alphabetical filling system. Di sistem ini, arsip disusun dan dikelompokkan berdasarkan nama orang, organisasi, atau suatu badan. Yang kedua, ada sistem subjek atau subjectical filling system. Di sistem ini, arsip disusun dan dikelompokkan berdasarkan nama masalah atau nama subjek yang tertera pada isi surat yang biasa disebut dengan perihal. Yang ketiga, ada sistem nomor atau numerical filling system. Di sistem ini, arsip disusun dan dikelompokkan berdasarkan nomor-nomor yang tertera pada surat. Yang keempat, ada sistem tanggal atau chronological filling system. Di sistem ini, arsip disusun berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun, sesuai dengan kapan arsip tersebut dibuat. Dan yang terakhir adalah sistem wilayah atau geographical filling system. Di sistem ini, arsip disusun dan dikelompokkan berdasarkan nama tempat. Nama tempat bisa berupa nama wilayah ataupun negara. Dengan menggunakan arsip digital, segala dokumen yang ada di perusahaan dapat dimanfaatkan dan dikelola lebih lanjut di dalam aplikasi. Nah, di sini sudah tertera aplikasi arsip digital. Aplikasi arsip digital dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada arsip digital mikro. Nah, aplikasi arsip digital mikro biasa digunakan sebagai media pembelajaran. Contohnya, ada OneDrive dan Google Drive. Aplikasi arsip digital makro biasa digunakan di dalam perusahaan-perusahaan besar untuk menyimpan segala dokumen yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya, ada arsip digital mobile dan arsip main pro. Setelah kita mempelajari aplikasi yang ada di arsip digital, kita juga harus mengetahui pengendalian arsip digital. Pengendalian arsip digital yang dimaksud adalah pengelolaan dan pemeliharaan. Pengelolaan arsip digital dimulai dari tahap pemilihan, pemindaian atau scanning, penyesuaian, pendaftaran, dan juga pengaksesan. Adapun hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memelihara arsip digital, yang pertama, menggunakan perangkat keras seperti komputer, laptop, atau hard disk yang sesuai dengan prosedur. Yang kedua, kita dapat menggunakan antivirus untuk melindungi PC dari serangan virus. Yang ketiga, kita dapat menggunakan perangkat lunak yang asli, bukan bajakan. Yang keempat, kita dapat melakukan backup data secara berkala. Yang kelima, kita dapat melakukan pengawasan atau kontrol terhadap keamanan arsip. Dan yang terakhir, kita dapat memindahkan dokumen yang telah usang ke perangkat terkini. Nah,
Setelah kita mempelajari rangkaian materi arsip digital, dapat kita ambil kesimpulan bahwa arsip digital adalah sebuah perubahan yang sekilas tampak sederhana, tetapi memunculkan berbagai manfaat besar bagi perusahaan maupun bagi lingkungan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kata dan kalimat yang kurang berkenan. Saya Rifda Maulidia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.